IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Nur Hayati, satu dari 4 orang tim perawat di Rumah Sakit Kabupaten Aceh Tamiang Aceh viral di media sosial karena kisah penyelamatan 7 bayi saat malam bencana banjir menerjang rumah sakit. Dan berikut pemirsa cuplikan kisah yang dituturkan Suster Nur Hayati di program Kabar Petang. Menyangka banjir bisa sedahsyat ini, Mbak. Jadi pada saat itu kita merawat 7 orang bayi, Mbak. Dua bayi yang butuh alat bantu napas, ventilator, dan 5 bayi lagi menggunakan CPAP, Mbak. Baik. Saya tidak kerja seorang, ada tim, Mbak. Ada tim kita 4 orang malam itu, Mbak. Pasien bayi tersebut sekarang seperti apa, Suster? Alhamdulillah, Mbak, sudah mulai membaik. 5 orang pasien kita pulang PBJ dengan orang tuanya. 1 orang meninggal, Mbak. 1 orang lagi yang saya rawat sampai saat ini karena rumah ibunya hanyut, terendam air, Mbak. Hanyut di bawah air, harus. Baik, lalu bagaimana dengan operasional rumah sakit sendiri saat ini? Apakah sudah mulai secara bertahap kembali normal? Ya, alhamdulillah, Mas. Bertahap recovery, rumah sakit sudah mulai aktif kembali. Kita pun sudah mulai menerima pasien kembali. Pelan-pelan kita perbaiki, Mas. Pelan-pelan ini masih satu ruangan yang kita votekan ke IGD, nanti perlahan-lahan kita ke ruangan-ruangan lain. Dibantu sama anggota TNI, Mas. Baik, Suster mungkin bisa disampaikan apa saja kebutuhan baik obat ataupun alat medis lainnya yang masih dibutuhkan saat ini? Kalau misalnya dibutuhkan saat ini banyak Mbak ya, terutama alat-alat bantu nafas yang mesti harus karena banyak pasien yang sesak, terus obat-obatan yang paling urgent ini, Mbak, seperti alat untuk HD, Mbak, HD cuci darah. Karena banyak pasien kita sudah tidak tahu kemana mereka untuk cuci darahnya, Mbak. Ada beberapa yang harus pergi ke rumah sakit lain untuk melakukan cuci darah. Baik, ini artinya memang semua peralatan termasuk peralatan untuk hemodialisa ini juga terendam banjir secara total gitu ya, Suster? Iya, Mbak. Iya, Mas. Terendam banjir semua, Mas. Dan tidak bisa digunakan kembali. Oke, Suster, bagaimana kemudian untuk dari sisi tenaga medis, apakah juga masih dibutuhkan atau sampai saat ini sudah cukup memadai? Untuk tenaga medis kita kalau misalnya dibutuhkan, Mbak. Jadi banyak untuk karena kan tenaga medis lainnya mereka berdampak banjir, rumah-rumah mereka kan masih terdampak banjir, ada yang hilang rumahnya, ada yang terbawa arus. Jadi kalau misalnya ada tenaga medis sukarelawan datang ke rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit kita bisa terbantu, Mbak. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan? Ya, kepada Bapak Presiden Prabowo yang baik hati, saya main-mainlah kemari, lihatlah kami, lihatlah Aceh Tamiang, lihatlah rumah sakit yang porak-poranda. Derita kami sudah terlalu banyak. Apakah tidak bisa bencana ini menjadi bencana nasional, biar banyak bantuan yang masuk kemari, biar rumah sakit ini kembali pulih dan kita bisa merawat pasien-pasien sedia kala seperti dahulu, Mbak. Amin, Suster. Semoga doanya didengarkan dan juga diatensi tentunya oleh pemerintah. Terima kasih Suster Nur Hayati, terus berjuang, kita terus berdoa bersama-sama semoga situasi semakin membaik. Jaga selalu kesehatan Suster dan salam untuk seluruh tenaga medis di sana, tetap semangat. Terima kasih Suster. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.